Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda. Hari ini kita akan belajar tentang tabel kebenaran di mata kuliah Logika Informatika. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang konjungsi. Jadi untuk konjungsi sendiri itu simbolnya seperti ini, seperti huruf V kebalik, dan ini dibacanya dan atau N ya. Jadi kalau tabel kebenarannya, kalau saya punya dua proposisi ada P sama Q, maka saya nanti akan punya 4 kemungkinan nih nilai kebenaran. Jadi nilai 4 ini didapatkan dari 2 pangkat banyaknya jumlah proposisinya. Jadi kalau ini proposisinya 2, 2 pangkat 2 kan 4. Nanti kalau misalnya saya punya 3 P, Q, dan R, berarti kan ada 3 ya. Nah berarti nanti jumlah kemungkinannya berarti 2 pangkat 3 ini, berarti nanti ada 8. Jadi nanti untuk memudahkan biar semua kemungkinannya tercatat di sini, nanti untuk yang V, jadi nanti kan 4, maka separohnya dari 4 itu berarti 22. Nilai 1 ini menyatakan kebenaran, yang benarnya 2, yang salahnya juga 2. Nah yang kini separohnya, separuh dari 2 berarti 1, 1, 0, 1, 0. Nah untuk yang konjungsi yang dan, ketika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka dia juga bernilai benar konjungsinya. Tapi apabila P-nya benar, Q-nya salah, itu nilainya salah. P-nya salah, Q-nya benar, nilainya salah. Kalau kedua-duanya salah, juga nilainya salah. Jadi konjungsi itu kata kuncinya adalah apabila keduanya bernilai benar, maka nilainya adalah benar konjungsinya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke disjungsi. Disjungsi itu disimbolkan huruf V. Membacanya adalah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah or. Nah, kata kuncinya di disjungsi adalah apabila keduanya salah, maka nilainya salah. Sisanya adalah kebalikannya. Kebalikan dengan yang konjungsi tadi, kalau konjungsi kan keduanya benar, nilainya benar, sisanya salah. Nah, kalau yang di disjungsi, kata kuncinya adalah apabila keduanya salah, maka nilainya salah. Yang sisanya adalah kebalikannya dari salah, berarti benar. Kemudian negasi itu dilambangkan seperti ini. Ini kata hubungnya adalah tidak. Jadi biasanya tidak benar bahwa, atau misalnya Indonesia adalah negara republik. Jadi negasinya nanti Indonesia bukan negara republik, atau tidak benar bahwa Indonesia negara republik, seperti itu. Nah, ini kenapa cuma 2? Seperti yang saya sebutkan tadi, nilai kemungkinannya adalah berdasarkan 2 pangkat banyaknya proposisi. Karena proposisinya cuma 1, maka 2 pangkat 1 yaitu 2. Jadi, separuhnya dari 2, 1, 0. Ini kebalikannya 0, 1. Ya, nah ini kuncinya. Nilai lawannya, nilainya adalah lawan dari nilai proposisinya. Kalau proposisinya benar, maka negasinya adalah salah. Nah, itu untuk negasi. Kemudian untuk implikasi, lambangnya itu pakai panah. Kata hubungnya adalah jika P maka Q. Nah, kata kuncinya adalah yang di kemungkinan kedua ini, kalau proposisi pertamanya benar dan proposisi keduanya salah, maka nilai implikasinya adalah salah. Sisanya kebalikannya. Ya, jadi tadi kita sudah belajar 4 nih, saya ulangin. Konjungsi, tadi lambangnya Q kebalik, itu kata kuncinya. Kalau keduanya benar, maka benar. Sisanya kebalikannya salah. Kalau disjungsi, kata kuncinya adalah kalau keduanya salah, maka nilainya salah. Sisanya kebalikannya. Kalau negasi tadi adalah nilai kebenaran itu kebalikan atau lawannya dari nilai proposisinya. Nah, kalau yang implikasi adalah kalau proposisi pertamanya benar, kemudian proposisi keduanya salah, maka nilai implikasinya adalah salah. Oke, sekarang saya lanjut. Ada biimplikasi. Biimplikasi ada kata bi, berarti 2. Itu berarti bolak-balik tadi lambang panahnya. Kalau tadi cuma 1, yang ini bolak-balik ya. Nah, kata hubungnya adalah P jika hanya jika Q. Nah, ini kata kuncinya kalau proposisinya nilainya sama, entah dia keduanya benar atau keduanya salah, maka nilainya adalah benar. Jadi kata kuncinya kalau
proposisinya nilainya sama, maka nilainya benar untuk diimplikasi. Oke, ya, yang berikutnya adalah not and atau biasanya disingkat nan. Ini kan berarti bukannya and, atau tadi and tadi adalah konjungsi. Jadi dia kebalikannya dari konjungsi. Maka kata kuncinya kalau keduanya benar maka nilainya salah. Karena tadi kalau kita ingat lagi saat konjungsi kalau keduanya benar nilainya kan benar di konjungsi. Berarti kalau yang di not and itu adalah kalau keduanya benar nilainya adalah salah. Oke, berikutnya untuk not or atau disingkatnya no. Nah, ini berarti yang bentuknya atau, berarti ini kebalikannya si disjungsi. Nah, ini berarti kalau keduanya, ini saya ralat ya, kalau keduanya bernilai salah, maka dia nanti bernilai benar. Keduanya itu maksudnya adalah kedua proposisi. Ya, jadi kalau proposisi P-nya salah, proposisi Q-nya salah, maka itu nilainya adalah benar. Sisanya kebalikannya itu untuk not or. Oke, sekarang untuk exclusive or atau disingkatnya XOR ya. Lambangnya ada bulat, di tengahnya ada tanda tambah exclusive or. Nah, ini ya, kata kuncinya adalah kalau keduanya bernilai berbeda. Kalau keduanya bernilai berbeda, maka nilainya benar. Dengan kata lain, ini adalah kebalikan dari diimplikasi. Jadi kalau nilainya beda, yang ini beda kan 1, 0, ini juga 0, 1. Maka nilai kebenarannya adalah benar. Itu untuk exclusive or. Ya, jadi tadi kita sudah belajar ada dari konjungsi sampai dengan eksklusif or ada 8 ya untuk tabel kebenarannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini disuruh menggunakan tabel kebenaran, disuruh menentukan nilai kebenaran dari P, maka dalam kurung negasi Q atau R. Berarti yang pertama kita lakukan adalah ya, menghitung berapa jumlah tabel ke bawahnya barisnya itu nilai kemungkinannya. Kita hitung di sini proposisinya berarti ada P, ada Q, ada R, ada 3. Berarti nilai kemungkinannya adalah 2 pangkat 3, yaitu ada 8 baris. Berarti ada 8 baris nih. Berarti kita mau bikin tabel 8. 8 ini kan isinya ya, berarti kalau dengan judul kolomnya berarti harusnya ada 9 baris. Ya, kemudian kita hitung untuk jumlah kolomnya. P sendiri, ya, ada Q, ada negasi Q, ada R, sudah 5 ya. Kemudian yang di dalam kurung dulu dikerjakan negasi Q atau R, kemudian bawa keseluruhan. Berarti ada 7 kolom, 7 ke samping dan 9-nya ke bawah. Nah, ini berarti kita mau bikin seperti ini. Berarti saya tulis dulu berarti di sini P, kemudian Q, kemudian negasi Q, kemudian R, kemudian yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan ya. Negasi Q atau R dulu. Baru keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Ini kelebihan ya, berarti kita buang 1. Nah, kita saya rapikan dulu ya. Oke. Nah, ini tadi karena dia ada 3 proposisi P, Q, sama R, maka ada 8 kemungkinannya. Jadi untuk menuliskan yang P dulu, separuhnya dari 8 berarti 4. 4-nya akan saya tulis angka 1. Supaya rapi ya, berarti saya akan menuliskan 1-nya sebanyak 4 kali. Berarti nilai kebenarannya 4 kali. Salahnya juga 4 kali, pas 8. Nah, yang Q ini adalah separuhnya dari yang di P ini tadi. Karena P-nya 4, berarti Q-nya ada 2 kali. Salah.
Nah, yang si L dulu ya. L ini berarti separuhnya dari Q lagi. Berarti 1. 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, sekarang kita masuk ke yang negasi Q. Negasi Q ini berarti kan punyanya negasi. Tadi kata kuncinya negasi adalah lawannya dari nilai proposisinya. Berarti sekarang karena negasi Q kita perhatikan yang di sini. Lawannya 1 berarti 0. Lawannya 1, 0. Lawannya 0, 1. Ini juga 1. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 1. Nah, perhatikan ini sudah lawannya. Nggak ada yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke negasi Q atau L. Berarti yang kita perhatikan adalah dua kolom ini. Kata kuncinya disjungsi atau tadi adalah kalau keduanya salah, nilainya salah. Berarti kita perhatikan yang keduanya salah. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 0, 0. Nggak ada lagi kan? Berarti sisanya benar. Karena kata kuncinya keduanya salah, maka salah. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian yang ini implikasi. Implikasi tadi kalau depannya benar, belakangnya salah, maka nilainya salah. Berarti kita perhatikan yang P. Kita perhatikan yang dua ini ya. Oke, kita lihat yang pertamanya benar, keduanya salah. Berarti nilainya 0. Ada lagi yang pertamanya benar, keduanya salah. Nggak ada, berarti sisanya benar. Kita tulis seperti ini. Nah, jadi kita ingat itu adalah kata kuncinya. Jadi jawaban P maka negasi Q atau L jawabannya adalah benar salah, benar, 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 benar. Jadi salahnya cuma ada 1. Itu untuk contoh yang pertama. Gampang kan ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita diminta mencari negasi Q atau L maka P. Ini kebalikannya nih. Ya, maka kita kita insertkan tabelnya. Barisnya ini juga ada 3, 8 tambah judulnya 1 berarti ada 9. Kolomnya P, Q, R, negasi Q, ininya 1 tambah keseluruhan berarti ada 6 kolomnya. Oke, berarti P, Q, negasinya Q, R, kemudian negasi Q atau L yang sampai sini aja ya. Kemudian bawa keseluruhan. Oke. Nah, ini tadi caranya sama karena ada 3 proposisi, berarti ada 8. Kemudian setelahnya 8 ada 4. Berarti ini satunya 4 kali ya. Nolnya juga 4 kali. Nah, yang proposisi kedua adalah separuhnya dari proposisi pertama. Berarti nulis benarnya 2 kali, salahnya 2 kali, benarnya 2 kali, salahnya 2 kali. Ini adalah kebalikannya dari Q tadi. Berarti ini 00, 11, 00, 11. Yang L proposisi yang ketiga berarti separuhnya dari Q. Berarti nulisnya 10, 10, 10, 10. Nah, ini negasi Q atau L. Berarti kita perhatikan ini ya. Pakai disjungsi. Berarti tadi kata kuncinya adalah kalau keduanya salah, maka nilainya salah. Gak ada lagi kan yang keduanya salah, berarti kolomnya baris yang lain kita isi dengan nilai benar. Nah, oke. Sekarang yang ini, ya yang ini proposisi pertamanya adalah yang ini. Negasi Q atau L adalah proposisi yang pertama. Ya. Jadi bukan berarti yang letaknya mentang-mentang P di depan terus ini jadi proposisi pertama, tidak. Tapi karena ini berdasarkan urutan negasi Q atau L ini adalah
proposisi yang pertama. Berarti kita bacanya dari sini. 1 dengan 1 enggak. Kita kan mau nyari depannya 1, belakangnya 0. Nah ini. Depannya 1. Ya, depannya 1, belakangnya 0. Yang ini juga ya, depannya 1, belakangnya 0. Yang ini juga depannya 1, belakangnya 0. Nah, berarti untuk baris yang ini kita isi nilainya adalah 0. Nah, sisanya adalah berarti nilai benar. Nah, bisa kita lihat contoh 1 dengan contoh 2 itu proposisinya hampir sama, tapi urutannya berbeda. Ini P-nya di depan, menghasilkan salahnya cuma 1. Tapi ketika P-nya letaknya di belakang, nilai salahnya ada 3. Nah, jadi untuk yang implikasi, urutan itu menentukan nilai kebenarannya. Jadi tidak boleh terbolak-balik, itu nanti bakal beda nilai kebenarannya. Oke, sekarang saya masuk contoh 3. Nah, kita sekarang disuruh menentukan nilai kebenaran ini. Bisa dilihat proposisinya adalah P sama Q, berarti cuma 2. Berarti nanti saya bikin adalah 4 nilai kemungkinan. Karena ini judul 1, 2, 4, berarti ada 5 ya. Nanti berarti barisnya 5. Kolomnya sekarang kita lihat. Ada P, ada Q, ada negasi P, ada negasi Q. Ada negasi P dan Q, ada P dan negasi Q, baru keseluruhan. Berarti ada 7 kolom. Oke, sekarang ya. Ini P, ini Q, negasi P, negasi Q, negasi Q. Kemudian yang dalam kurungnya dulu kita kerjakan. Ini juga dalam kurungnya kita kerjakan. Baru keseluruhannya. Nah, karena ini cuma 4, berarti separuhnya dari 4. Berarti ngisi satunya 2. 1, 1, salahnya juga 2. Yang Q, separuhnya lagi. Separuh dari 2 berarti 1. 1, 0, 1, 0. Nah, berarti negasi P. Berarti lawannya dari P. Kan ini tadi satunya 2 kali duluan, berarti kan negasi dari 1 adalah 0, ini 0. Negasi dari 0, 1, ini 1. Nah, ini negasi Q, berarti yang kita perhatikan kolom yang ini. Berarti 01, 01. Jawabannya ya 01, 01. Nah, sekarang negasi P dan Q. Negasi P dan Q, berarti yang diperhatikan adalah yang ini ya. Sekarang kita perhatikan yang ini dulu. Nah, berarti ini adalah konjungsi. Konjungsi kata kuncinya adalah kalau keduanya benar. Kita cari yang keduanya benar mana ini. Nilainya adalah benar. Berarti sisanya kebalikannya. Oke, selesai 1. Ini saya kembalikan ya, biar nggak bingung. Nggak ada warnanya. Sorry, ini nggak ada warnanya. Kita balikin ya. Oke, sekarang ini P dan negasi Q. Berarti yang kita perhatikan ini P-nya. Ini negasi Q-nya. Kata hubungnya juga adalah konjungsi. Berarti kita cari yang keduanya benar. Baris yang ini ya. Ini kan kelihatan ini 1, ini 1. Berarti ini nilainya adalah 1. Sisanya adalah kebalikannya. Berarti 0. Oke, sekarang kita kembalikan jadi putih dulu. Oke, sekarang yang ini negasi P dan Q, berarti yang ini. Ini P dan negasi Q, berarti yang ini. Berarti kita perhatikan 2 kolom yang ini. Oke, sekarang lambangnya adalah biimplikasi. Biimplikasi tadi syaratnya kalau nilainya keduanya sama, maka nilainya benar. Ini sama ya. Ini juga sama. Berarti ini nilainya benar, ini juga nilainya benar. Yang ini kan beda, ini satunya 0, satunya 1. Berarti nilainya 0, ini nilainya 0. Nah, berarti nilai kebenaran dari negasi P dan Q jika P dan negasi Q adalah benar, salah, salah, benar. Ya, ini nilainya. Berarti kalau disuruh jawab, berarti ini adalah 1001, seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh 4. Nah, sekarang disuruh mencari tabel kebenaran dari ini. Kita lihat dulu proposisinya ada berapa? Ada pi dan ada ki, berarti 2. Berarti baris ke bawahnya ada 4, tambah judul headernya 1, berarti ada 5. Berarti untuk barisnya 5. Yang ke sampingnya perlu pi, perlu ki, perlu negasi pi, perlu negasi ki, perlu negasi P dan Q, perlu not N-nya, perlu P dan negasi Q, perlu keseluruhan, berarti perlu 8 kolom. Oke. Ya, jadi kalau mau mengerjakan tabel kebenaran itu bikin dulu baris sama kolomnya, baru masukkan nilainya, biar nanti nggak ketinggalan. P, Q, negasi P, negasi Q, negasi P dan Q, baru keseluruhan, baru P dan negasi Q, baru soalnya. Nah, sekarang kita rapikan ya. Nah, ini tadi 1100, yang kini adalah 1010. Negasi P-nya lawannya dari P, berarti 0011. Lawannya dari Q ya, 0101. Oke, sorry. 01. Nah, yang ini negasi P dan Q, berarti yang kita perhatikan negasi P dan Q yang ini. Tandanya adalah konjungsi, berarti cari yang keduanya bernilai 1. 1, sisanya adalah 0. Ya, matikan. Terus kita cari negasi P dan Q, not N-nya dari negasi P dan Q yang ini ya. Berarti jadi bedanya gini, kalau kita langsung cari not N-nya dari negasi P dan Q berdasarkan yang ini tadi, berdasarkan proposisi P dan Q-nya, ini berarti nyarinya adalah yang keduanya bernilai benar, nilainya adalah 0, maka sisanya 1 berdasarkan not N. Ya, tapi kalau misalnya kita mencarinya satu-satu, nyari nilai negasi P dan Q dulu baru dinegasikan, berarti ketika dapat kolomnya negasi P dan Q, buat mencari ini adalah kebalikannya, ketika 0 nilainya 1, ketika 1 nilainya 0, seperti itu. Oke, sekarang kita nyari P dan negasi Q, berarti, kita perlu kolom yang ini, dan negasi Q, dan berarti cari yang nilainya keduanya 1, berarti baris yang ini, berarti baris yang kedua kita nilainya 1, sisanya 0. Oke, nah sekarang ini not N-nya dari negasi P dan Q dieksklusifkan O dengan P dan negasi Q, berarti yang ini ya. Ini saya matikan dulu warnanya, jadi biar fokus lihat yang dua kolom ini, eksklusif OR. Eksklusif OR tadi ada kebalikannya biimplikasi, atau kalau keduanya nilainya beda, maka nilainya adalah 1. Nah, yang beda kan adalah baris 1 dan baris 4. Maka ini nilainya adalah 1, ini 1 yang ini nilainya adalah 0. Nah, jadi kita sudah nemu nilai kebenarannya itu 1001. Oke, sekarang contoh yang kelima atau contoh yang terakhir. Ini di sini saya juga punyanya adalah
dua proposisi P dan Q. Berarti ketika saya insert tabel, saya nanti menginsertkannya barisnya 5 karena dengan judulnya. Kemudian saya punya P, saya perlu Q, saya perlu negasi P, saya perlu negasi P atau Q, saya perlu not N-nya, kemudian implikasinya. Berarti perlu 6. Oke, saya perlu P, saya perlu Q, saya perlu negasi P. Di sini nggak ada negasi Q, jadi nggak perlu dibuat ya. Kemudian saya perlu negasi P atau Q. Kemudian negasi dari negasi P atau Q. Baru soal keseluruhan. Oke, biar rapi. Oke, karena ada 4. Berarti sama, benarnya 2 kali, salahnya 2 kali. Ya ini separohnya, sekali-sekali ya. Nah ini negasi dari P, berarti kolom yang ini aja diperhatikan. Kebalikannya berarti 0, 0, 1, 1. Yang ini negasi P atau Q, berarti perhatikan dua kolom ini. Nah, di sini ada disjungsi. Disjungsi tadi adalah kalau keduanya salah, maka nilainya salah. Berarti baris yang ini, baris kedua saja nilainya salah. Sisanya kebalikannya. Oke, kemudian yang ini adalah negasinya. Berarti perhatikan kebalikan dari kolom yang ini. Kebalikannya berarti 0, 1, 0, 0. Kemudian perhatikan kolom yang ini. Kolom not N dengan P. Tapi jangan lupa proposisi pertama adalah yang ini. Berarti melihatnya ini yang di depan. Jangan kebalik walaupun letak P-nya di depan. Karena implikasi cari yang pertamanya benar, keduanya salah. Oh nggak ada. Berarti nggak ada yang nilainya salah. Berarti satu semua. Nah satu semua nilainya. Berarti ini nilainya benar semua. Seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang 8 tabel kebenaran dan contohnya ada 5. Ini untuk materi tabel kebenaran. Ya, jadi sampai di sini dulu. Di video yang berikutnya nanti kita akan belajar materi tentang implikasi dan aplikasinya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.